Saudara-saudara, hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang saya merasa satu perenungan saya, yang saya baca di Alkitab, tapi saya merasa Tuhan bicara kuat sekali di hati saya, yaitu tentang biar hati yang bicara. Ini kayak judul sinetron ya, biar hati yang bicara. Jadi saudara-saudara, semua kita punya hati, semua kita punya perasaan, semua kita punya emosi. Kalau kita bicara hati nurani, saudara selalu dengar hati nurani. Hati nurani itu apa sih? Hati nurani itu selalu kita jadikan sebagai standar kita dalam mempertimbangkan sesuatu, dalam menilai sesuatu, bahkan dalam membuat keputusan. Betul saudara? Nurani kita. Kalau enggak sesuai nurani kita, biasanya kita tolak. Tapi saudara tahu, nurani itu sebenarnya, sesuai dengan saya yang pelajari, itu berkembang sesuai dengan pengalaman kita, di mana kita dibesarkan, lingkungan di mana kita ada, itulah yang membentuk nurani kita. Pertanyaannya, nurani kita itu mutlak benar atau tidak? Nah, ini kan jadi persoalan. Karena itu saudara, bisa saja dua orang ketemu nuraninya memahami objek yang sama berbeda. Kenapa? Pengalaman yang berbeda. Berapa tahun lalu saya sudah pernah jelaskan sebenarnya ini. Tetapi sekarang saya ingin kita masuk untuk bicara, biar hati kita bicara. Ternyata hati itu bisa berkomunikasi, saudara. Satu contoh, saudara. Kita bisa lihat isi hati orang dari ekspresi wajahnya, betul? Orang nggak bisa bohong. Makanya ada banyak orang kata, ada orang-orang ahli namanya pakar ekspresi lah. Iya kan? Isi hatinya ini, itu terpancar dari rona wajah, gambaran wajah. Itu apa yang ada di hatinya. Itu nggak bisa dibohongi katanya. Berarti biar hati yang bicara. Tapi hari ini saudara, hati yang bicara yang saya maksud, coba kita lihat apakah hati saya ini masih positif atau negatif dalam menyikapi sesuatu. Itu cara kita menguji hati. Nah, ada dua ayat yang saya ingin kita baca dulu hari ini. Dalam Amsal 14 ayat 21 ini yang pertama, siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Ada kata menghina, ada kata menaruh belas kasihan di sini. Kepada sesama. Sesama yang menderita. Kalau ada orang menderita, apa? Hati saudara bicara apa? Apakah menghina dia? Ataukah berbelas kasihan kepada dia? Biar hati yang bicara. Bukan mulut. Betul saudara? Seringkali hati kita sudah bicara A, tapi kita nggak mau mengikuti kata hati. Jujur, hati nurani kita sebenarnya itu sangat positif. Kalau ada orang bersedih, kita cenderung ikut bersedih, betul? Kalau ada orang menderita, hati kita harusnya ikut menderita. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Berdukacitalah dengan orang yang berdukacita. Ini cara menguji hati. Menguji hati. Kalau sampai ada orang berdukacita, saudara enggak merasa berdukacita, berarti ada masalah di hati saudara. Atau sebaliknya, kalau orang bersuka cita, tapi hati saudara terganggu, berarti ada masalah. Setuju saudara? Kenapa? Saudara salah menyikapi lingkungan, saudara salah menyikapi situasi. Karena itu saudara, hari ini, Salomo yang dicatat dalam Alkitab yang katanya orang paling berhikmat yang pernah hidup di bumi, itu komitmen. Itu statement dari Tuhan. Dia katakan apa? Lihat, siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Mari kita uji hati kita, biar hati kita bicara. Bagaimana sikap hati kita? Bagaimana hati kita bicara apa? Melihat orang yang menderita. Nah, kemudian satu ayat lagi saudara, dalam Amsal, sebelum kita beralih ke yang lain. Saudara, saya tiba-tiba tahu bahwa ternyata saya sebenarnya nggak ambil background ada macan di sini. Tiba-tiba kok nongol macan di sini, saudara. Saya nggak tahu. Saudara tadi kebayang nggak? Kok ada harimau gitu ya? Saya ngeri sendiri, saudara. Tapi saya pikir iya, banyak orang hatinya seperti harimau. Nyama-nyamain. Pendeta nggak pernah salah. Oke lah, lupakan saudara.
supaya nggak terganggu aja itu. Clear ya, harimonya ya, abaikan saudara. Tulisannya yang perhatikan. Kembali, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu. Memiutangi Tuhan, membuat Tuhan berhutang. Kalau kita menaruh belas kasihan pada orang yang lemah, kenapa? Saudara tahu, Yesus itu kan penuh dengan belas kasihan. Satu ketika saudara, Yesus menyindir orang-orang Farisi, dikatakan gini, ketika aku lapar, kalian nggak beri aku makan, ketika aku di penjara, kalian nggak kunjungi aku. Mereka bingung, loh kapan engkau lapar? Kapan engkau di penjara? Tapi saya katakan apa? Ingat, apapun yang kamu lakukan bagi saudaraku yang paling hina itu untuk aku. Oh, jadi hati berbelas kasihan itu hatinya Yesus. Kenapa kalau kita peduli berbelas kasihan pada orang yang lemah memiutangi Tuhan? Karena kita menjadi tangan Tuhan untuk mengerjakan bagi orang lain. Akhirnya Tuhan balas sama kita karena kita melakukan apa yang Tuhan lakukan. Bisa ditangkap saudara? Memiutangi itu artinya apa? Seberapa banyak pun yang kita lakukan bagi orang lemah, itu dicatat Tuhan sebagai utang untuk kita. Sebagai utang. Kapan? Pada saat kita membutuhkan. Kemarin saya dengan istri saya pergi sarapan di satu tempat. Kemudian saat kami duduk, dia bilang, sebentar ya, saya mau ke samping situ mau beli sesuatu. Nah, kemudian saya tunggu, sampai di saya, dia bilang, tadi saya jatuh loh di sana. Oh ya? Memang saya lihat belanjanya udah berantakan gitu, jatuh. Saya lihat kakinya mulai agak licet gitu. Tapi dia bilang apa? Banyak sekali orang yang bantu saya tadi waktu saya jatuh. Jadi dia dikatakan, kok banyak yang bantu saya waktu saya jatuh. Banyak orang bersimpati sama saya waktu saya jatuh. Akhirnya udah kita sarapan, pas naik ke mobil, pulang ke rumah, di mobil dicerita. Iya ya, kadang saya merenung bahwa Tuhan itu menjaga saya. Tuhan itu peduli pada saya. Istri saya itu punya moto begini. Saya lebih baik mengunjungi orang sakit daripada saya yang sakit. Saya lebih memilih merawat orang sakit daripada saya yang sakit. Saya lebih baik membantu orang yang berduka daripada saya yang berduka. Itu konsep dia. Sehingga istri saya itu kan sering sekali perkunjungan, ketemu orang, bla bla bla. Dia cerita, berapa tahun yang lalu, dia bilang, saya kan mengunjungi seorang ibu daerah Kampung Lalang, karena dia minta ketemu sama saya. Yang saya ingat adalah, dalam perjalanan saya mampir ke mau beli pisang goreng lah, sekedar bawa untuk kita makan di tempat ibu itu. Saya pulang sore-sore sampai rumah, saya lihat dompet saya di mana ya? Kok nggak ada dompet saya? Saya pikirin, aduh di mana dompet saya? Aduh jatuh di jalan, aduh di mana ini gitu kan. Jam 11 malam dia bilang, waktu itu saya nggak ada di Medan. Istri saya ditelepon seorang bapak. Bu, Ibu Elizabeth Safitri? Iya. Ibu, dompetnya jatuh ya? Oh iya Pak. Ini Bu ada sama saya dompet Ibu. Bapak di mana? Di Sunggal. Hah? Singkat cerita bilang, Bu, ini dompet besok Ibu ambil aja, saya buka warung di Sunggal, istri saya ada di situ, sebut aja nama Ibu di sana, saya udah pesan istri saya, nanti Ibu ambil di sana. Istri saya bilang, dari mana Bapak ini udah tahu nomor telepon saya? Saya nggak kenal Bapak ini, kok bisa telepon saya? Itu istri saya bilang kemarin. Dan ketika istri saya besok paginya pergi ke sana, ketemu sama istrinya, Bu coba periksa Bu, ada yang hilang enggak? Enggak. Semuanya lengkap. Udah Bu, saya mau sampaikan itu aja pesan Bapak. Enggak minta apa-apa. Istri saya bilang kok bisa begitu, hari gini masih ada orang yang begitu. Tapi sampai kemarin saya cerita, saya enggak ngerti, kok bisa Bapak itu telepon saya, dari mana dia tahu telepon saya? Saya percaya, Tuhan. Amin, saudara. Tuhan. Ada banyak hal sebenarnya di hidup ini. Makanya saudara, bagi orang yang suka memperhatikan orang yang lemah, lihat cara Tuhan akan memberkati Bapak Ibu. Benar saudara, benar. Sampai anak cucu itu jaminannya saudara.
Apa sebenarnya Salomo? Kalau kita mau lihat banyak ayat dia bicara masalah-masalah orang lemah, orang lemah, orang lemah. Perhatikan orang lemah. Dan dalam Alkitab banyak juga yang mengatakan, perhatikan orang yang lemah. Karena apa? Karena Tuhan ingin kita yang merasa kuat menjadi bagian dari hidup orang yang lemah itu. Kalau kita merasa kekurangan, siapa sih nggak kekurangan? Kalau kita lihat ke atas, semua kita pasti kekurangan. Tapi coba lihat ke bawah, begitu banyaknya orang yang lebih kurang dari kita. Inilah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita merasa, oh ternyata aku ada gunanya hidup ya. Ternyata aku ada manfaatnya hidup ya di dunia ini. Ada orang yang butuh aku. Karena itu saya senang ada satu kata bijak mengatakan, Tuhan tidak menghitung berapa banyak yang kau miliki. Yang Tuhan hitung ada berapa banyak yang kau bagikan pada orang lain. Setuju saudara? Bukan berapa banyak yang kau kumpulkan, tapi berapa banyak yang kau bagikan pada orang lain. Itulah kekayaanmu yang sesungguhnya. Semua kita bisa berbuat, saudara. Berbuat kecil, berbuat besar, semua kita bisa. Tapi ini kata Salomo, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu. Saya jadi ingat, kenapa ada macan di sini. Saya dapat ide, saudara. Macan ini kan memangsa yang lemah, betul nggak? Halo? Apa kau lihat kancil dia, hei kancil ayo main yuk, begitu dia? Oh enggak, disikat langsung sama dia. Bahkan kadang nggak tahu diri dia. Saya pernah lihat video, dia coba berantem sama buaya. Sama buaya dibawa ke tengah sungai, mati dia di dasar sungai. Nah, coba buaya dilawan sama dia. Oke lah. Artinya apa? Kalau kita mau kuat-kuatan, orang lebih kuat dari kita juga ada. Tapi mari, kita bicara kita yang kuat, perhatikan orang yang lemah. Ayo kita mulai peduli pada orang yang lemah. Sekali lagi, Yesus punya sikap seperti itu. Saudara, dalam Alkitab, kalau kita baca namanya hati yang bicara, hati itu adalah sebuah komunikasi. Saya coba ambil ada tiga arti dari hati yang bicara tadi itu. Hati adalah sebuah komunikasi, hati yang bicara. Yang pertama, komunikasi adalah respon, mengenali dan menanggapi. Jadi hati kita bicara apa ketika melihat satu situasi? Tanggapannya apa? Responnya apa? Ketika melihat sebuah situasi. Hati kita bicara apa? Baru yang kedua, saudara, menghargai hak istimewa. Hargai orang itu dulu. Hargai dulu dia. Walaupun dia lemah, tolong hargai dia. Hargai dia. Makanya dikatakan siapa menghina, itu berdosa. Makanya hargai dia. Selemah apapun dia, hargai dia. Itu kalau hati berkomunikasi. Dan yang ketiga ada prinsip di sana, mutualitas hubungan. Kenapa ada mutualitas hubungan? Saudara, sambil simpel aja. Ketika saudara lihat orang lemah, keuntungan saudara adalah saudara diberi kesempatan berbuat kebaikan. Setuju? Keuntungan dia apa? Dia menerima kebaikan dari saudara. Dua-dua diuntungkan. Yang memberi diuntungkan, yang menerima diuntungkan. Itulah komunikasi hati. Kalau hati yang bicara. Jangan saudara padamkan suara hati saudara. Kalau dia bicara pada saudara, tolong dengar suara hati. Saudara, saya nggak tahu siapa di sini pernah baca buku Seven Habits, tulisan Stephen Covey. Ada 1, 2, tetapi dia kan akhirnya membuat lagi 8 habits, betul nggak? Kebiasaan ke-8 adalah hati yang bicara. Dengarkan suara hatimu. Seorang pemimpin harus punya nurani yang peka pada situasi. Harus punya kepekaan pada situasi. Saudara-saudara, seorang pemimpin, seorang anak Tuhan terlebih lagi. Nurani, biar hati yang bicara. Ayolah saudara, hati kita bicara. Itu yang Tuhan mau. Rasul Paulus memberikan satu contoh di dalam Filipi pasal yang kedua, saudara.
Itu ketika jemaat mulai gontok-gontokan, ketika jemaat merasa lebih penting daripada yang lain, ketika jemaat merasa lebih hebat daripada yang lain, akhirnya Paulus kasih nasihat begini. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Perhatikan. Dalam Kristus ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih dan belas kasihan dalam Kristus. Artinya kalau orang mengaku di dalam Kristus, kalau orang mengaku punya Yesus dalam hatinya, berarti apa yang dalam Yesus juga ada dalam hidupnya. Setuju saudara? Karena itu sempurnakanlah sukacitaku, kata Paulus sebagai hamba Allah. Dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Saudara tahu, yang menghalangi kita untuk berbelas kasihan itu apa? Saya garis bawahi belas kasihan ini ya. Apa? Perhatikan, ayat 3 dan 4. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian sia-sia. Dua musuhnya. Kepentingan sendiri dan pujian. Belas kasihan, saudara tidak akan dipenuhi kepentingan saudara. Justru saudara mengutamakan kepentingan orang lain, betul? Yang kedua, ketika orang lemah, siapa memuji saudara? Kalau kita ingin menguji apakah pemberian saya tulus atau enggak, berilah kepada orang yang dia tidak akan pernah bisa membalas kebaikan saudara. Kalau ingin menguji, mampu enggak memberi kepada orang begitu? Kalau saudara memberi dengan catatan satu ketika kamu balas perbuatan saya, itu bisnis. Hari ini aku store satu pada kamu, investasi, pada waktunya tolong kembalikan investasi saya. Tapi kalau perhatian orang lemah saudara, memang nggak ada harapan dia akan bantu saya. Nah disitulah karena dia nggak bisa bantu kita balas, kita siapa yang balas? Tuhan. Itu artinya saudara, makanya Tuhan fokus pada orang lemah yang tidak sanggup membalas kebaikan kita. Bisa dipahami saudara? Dan saya sering katakan, kalau manusia balas kita, itu paling sebesar yang pernah diterima dari kita, atau tambah bunga dikit lah. Itu kalau manusia. Tapi kalau Tuhan yang balas, wow, berlipat-lipat kali ganda saudara. Alkitab mengatakan kalau benih itu berbuah dalam hati kita, menghasilkan berapa kali lipat? Minimal 30, 60, 100 kali lipat. Karena itu Tuhan katakan apa? Kalau kamu memberi sesuatu, nggak perlu ya berikan tangan kiri tahu. Biar hanya Tuhan yang tahu. Biar Tuhan yang balas. Kalau engkau memberi itu dipuji orang, selesai sudah. Selesai. Dengan Tuhan nggak ada urusan lagi. Tapi ketika tidak dapat pujian dari manusia, maka Tuhan yang kita piutangi, betul? Akan membalas berlipat kali. Saya berharap saudara kita berpikir ekonominya Tuhan, bukan ekonominya kita saudara. Hitung-hitungannya Tuhan. Jangan kira kita jago hitungan, Tuhan lebih jago saudara. Nggak masuk akal bagi kita kan dengan 5 roti 2 ikan, 5 orang kenyang, nggak masuk akal kan? Tapi Tuhan bisa buat loh. Mau gimana saudara? Mau ngajak Tuhan hitung-hitungan? Nah, kemudian saudara, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, harus rendah hati. Barulah yang seorang menganggap lain lebih utama dari diri sendiri. Orang rendah hati selalu merasa orang lain lebih dari diri dia. Dan jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bisa berkata amin saudara? Saya mau tanya saudara, apa sih definisi sombong? Dari mana alat ukurnya kesombongan apa? Saya pernah katakan, alat ukur kesombongan adalah ketersinggungan. Setuju? Ketika saudara tersinggung untuk sesuatu hal, berarti saudara pada posisi itu sedang sombong. Semakin sering sudah tersinggung, berarti semakin sering saudara menunjukkan kesombongan saudara. Semakin gampang saudara tersinggung, berarti semakin tinggi kesombongan saudara. Maaf kalau saudara nggak setuju, tapi itu menurut saya. Gimana saudara? Yang setuju katakan amin. Kalau ingin mengukur rendah hati,
Apa sih yang kita banggakan di hidup ini? Kalau orang berkata kasar pada kita memang kenapa? Ya suka-suka dia. Apa kita kan bukan apa kata orang, saudara. Jelek lu katanya. Kalau saya bilang jelek lu, saya bilang itu kan menurut lu, menurut saya ganteng. Loh, saya kan pernah cerita, ini satu contoh aja saudara. Kadang-kadang orang kita tolong saudara bukannya berterima kasih menghina kita. Waktu airport masih di Polonia saudara, saya pernah dipesan teman dari Jakarta. Dia bilang, Pak tolong bantu ya. Staf saya lagi ke Medan, di pertama kali ke Medan, Pak, Bapak bantu jemput dong, nanti antar ke satu kantor. Saya bilang, oke siap. Itu teman saya seorang pengusaha di Jakarta. Saya jemput di Polonia. Waktu dulu itu, mobil saya itu Kijang Super, mobil tua. Akhirnya saya jemput Polonia, naik di mobil. Itu baru jalan Juanda, saudara. Dia bilang apa? Kalau saya dengar nama besar Bapak, nggak menduga mobil Bapak cuma begini. Bayangin, saudara. Hah? Udah dijemput lo ngejek. Tapi saya pikir, saya harus bersikap. Saya nggak mau terganggu, saya katakan sambil nyetir. Kalau orang kan keren gara-gara mobilnya. Kalau saya terbalik, mobilnya keren gara-gara saya. Bapak bisa aja, selesai. Coba kalau saya panjangin. Apa? Turun kau. Kan lapar sama bosnya. Bos, aku diturunkan di jalan. Kan hubungan saya dirusak sama bosnya kan? Walaupun saya bilang, habis dia hina saya. Aduh Pak Pendeta, masa gitu tersinggung. Kan jadi panjang ceritanya. Betul nggak? Tapi ketika saya katakan, nggak berani cerita sama bosnya dia. Gimana? Teman saya, bagus pasti katanya. Betul nggak? Halo? Iya kan? Kita yang punya hati kok. Masa kita jadikan dirusak orang? Biarlah hati yang bicara. Amin, saudara? Ayo, jaga hati. Jadi kayak lagu yang dulu itu, jagalah hati. Akan langsung mulai bergumul. Saudara saya, ayo, biar hati kita bicara. Biar hati kita bicara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.